Kemudian kita dapat yang terakhir itu waman tabi'ahum, mereka yang mengikuti langkah-langkah para nabi, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dengan cara yang paling bagus sampai dengan hari akhir. Jadi pembukaan itu para asatidz, para ustadz itu kalau memberi bukaan sebenarnya itu intisari. Doa-doa itu tuh penting. Kadang-kadang kita kan nggak atensi gitu, nggak peduli. Padahal di awal itulah yang esensial. Jadi doa itu yang paling kuat. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa juga. Kalau kita masuk di dalam rombongan waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, maka insyaallah seluruh aktivitas kita di selama hidup ini tergolong baik di sisi Allah SWT. Kan itu akhirnya kita ini mencari husnul khatimah, mencari kematian akhir hidup yang Allah hidup. Itu saja sebenarnya hidup kita. Ya, nggak panjang, nggak pendek, relatif, tapi intinya bagaimana wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau lahirnya semua fitrah, ya, lahirnya nggak ada yang beda kita semua, sama semua fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah, matinya yang beda-beda. Ya, jadi makanya hidup mukmin itu hidup isyariman, hidup dalam keadaan mulia, tidak mengambil yang haram, tidak main yang syubhat, ya, tidak mendekati zina dan seterusnya. Itu dalam rangka menjaga supaya nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan baik. Itu saja sebenarnya kehidupan kita sederhana sekali. Ya. Siapa yang bersama kita, mudah-mudahan yang memudahkan jalan kita ke surga. Itu kita lihat-lihat itu siapa teman kita tuh, lihat-lihat siapa komunitas kita, lihat-lihat. Kemarin saya waktu menutup tanggal 17 Desember itu, bahwa Palestina ini orang yang mendukung, yang mensupportnya akan bertemu dengan yang mendukung dan mensupport itu. Gak bakal dia tercampur dengan orang-orang yang tak peduli, gak bisa. Siapa sih hari Ahad sore gitu ya, siang begini ngaji gitu kan, banyak kan nge-mall. Kenapa duduk di sini? Karena kita satu tujuannya, insya Allah itu mencari ridho Allah. Tolong diluruskan lagi niat, jangan sampai keliru niat di sini. Walaupun nanti siang nanti sore kita makan bareng, bukan itu tujuan kita, hati-hati. Jangan tergelincir. Tujuan kita utamanya adalah mencari ridha Allah. Di perjalanan dapat teman seperjuangan, sejalan, setujuan, alhamdulillah. Dapat makan sore atau makan siang, tidak jelas di siangnya. Ya. Alhamdulillah. Begitu ya, skala prioritasnya begitu. Jadi jangan terlalu. Hari ini tadi sudah disebutkan merupakan hari kedua, pembahasan kedua. Jadi bagi yang ada rekamannya. Jadi bagi yang mungkin blank atau mungkin tidak ikut bulan Desember lalu, jangan sekarang tapi ya, akses lagi. Ya, memang bagusnya kalau kajian berseri itu diingatkan, sudah diingatkan untuk menyimak gitu yang sebelumnya. Belum enggak apa-apa. Jadi sebagusnya memang ketika kita mau ngaji itu kita sudah ada preparation, sudah ada persiapan. Jadi jangan datang kosong. Misalnya nih kita ngomong apa? Oh, ini yang keduanya kemarin. Sehari sebelumnya sudah menyimak dulu supaya nanti nyambung. Dengan seperti itu insya Allah berkahnya makin banyak ya kan, ketika kita mendengar. Nah, yang ingin saya sampaikan saat ini, karena berita Palestina ini mulai surut nih, mulai susah kita dapatkan. Ini mulai surut ke belakang ini kan, diganti dengan isu-isu yang lain, macam-macam isu-isu. Apalagi kalau di Indonesia sebentar lagi akan pemilihan umum kan, pemilihan presiden, ini isunya hilang. Nah itu ternyata ini sebelum saya masuk, ternyata memang sudah menjadi karakter kehidupan manusia bahwa dia itu akan akan teralihkan, terlalaikan dari yang penting-penting, terdistract, ya, distraction. Ya. Dan ternyata ada yang menyukainya, tidak ikut berjuang, tidak ikut di dalam barisan umat Islam. Ternyata ada. Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 81, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 81 itu Allah buka dengan, boleh dibuka ininya, Qur'annya atau digital Qur'annya boleh. Farihal mukhallafuna bima ta'atihim khilafa Rasulillah. Ternyata ada orang yang memang ditinggalkan, tidak ikut berperang, dan gembira dia dengan duduk-duduk meninggalkan atau ditinggalkan Rasulullah SAW. Jadi kan Rasulullah itu selama hidup di Madinah 10 tahun kurang lebih, itu banyak sekali peperangan, banyak sekali ekspedisi yang Rasulullah lakukan. Itu ternyata tidak semua ikut. Baik tidak ikut karena uzur, kalau uzur dimaafkan.
Tapi ada juga yang tidak ikutnya karena al-qa'idin. Qa'idin itu duduk-duduk. Apa itu duduk-duduk? Tidak berjuang. Nah, disebutnya al-qa'idin. Ya. Kalau kita duduk di sini, duduknya apa? Duduknya cari ilmu. Cari ilmu juga berjuang. Tapi kalau duduk terus tidak bergerak-gerak, tidak berbuat-buat, tidak bertindak-tindak, nah itu tidak boleh. Mereka farhah itu senang. Jadi ada orang yang senang tidak berjuang, senang tidak berangkat, sedang tidak berinfak fisabilillah, bahkan senang tertinggal. Dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu enggak suka untuk berjuang, tidak suka berjuang dengan harta, tidak suka berjuang dengan jiwa di jalan Allah. Makanya kalau ada celengan lewat kan enggak semua ngisi kan? Enggak semua ngisi. Lewat aja. Kalau sholat Jumat itu saya lihat kadang-kadang saya lirik-lirik gitu tromol yang jalan di depan itu, jalan itu. Ada yang cuma dilambai-lambai aja. Lewat gitu. Kan itu harusnya berhenti kita isi. Bukan dilambai-lambai saja itu, diisi harusnya. Padahal berapalah kita ngisi. Coba kita kalau sedang bayar sesuatu pakai pakai HP kita gitu kan, nggak ngeliat lagi berapa jumlahnya kan, nah, langsung dibayar. Ketika berhadapan dengan kotak infak, itu kita mikir-mikir, ya kan? Yang 50.000 terasa berat, yang 100.000 terasa berat. Padahal kalau kita belanja, wah bisa jutaan. Coba diperhatikan baik-baik di situ. Ternyata ada tipikal manusia yang wakarihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ada yang tak suka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Sekarang siapa yang masih sedekah untuk Palestina? Siapa yang masih mengisi sedekah infaknya di masjid-masjid atau di acara-acara yang menggalang dana untuk Palestina? Jangan sampai kita tuh termasuk yang udahlah kemarin udah banyak. Jangan. Karena mereka itu sangat membutuhkan bantuan kita. Kemana saja cari yang bonafit, cari yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sesungguhnya perjuangan ini butuh waktu, butuh bantuan dari seluruh saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwa kepada Allah itu artinya kalau kita beriman kita saling bersaudara. Kemudian Allah tutup ayat tersebut, wa qalu la tanfiru fil har. Dengarkan ini, wa qalu la tanfiru fil har. Nanti mereka itu cirinya orang-orang yang suka berangkat, tidak suka berjuang, tidak suka mengurusi urusan kaum muslimin. Biasanya ngomong kepada saudaranya yang lain, temannya yang lain, keluarganya, la tanfiru, gak usah berangkat deh. Fil har, hari lagi panas. Karena zaman dulu di Jazirah Arab, di kota Madinah itu kan kalau lagi musim panas itu. Musim dingin juga tetap panas, walaupun lebih sejuk. Berapa tadi yang banyak, berapa tadi yang mau berangkat itu ada ragu-ragu gitu kan, wah panas gitu kan. Kalau di Indonesia ragu-ragunya karena hujan biasanya kan, wah hujan nih, hujan gak berangkat. Jadi sebenarnya ajakan-ajakan untuk tidak berangkat ketika hujan, ketika panas, ketika petir, ketika malam, ketika macam-macam alasannya. Mungkin di tempat bersalju suatu saat, mungkin kita tinggal di tempat yang bersalju itu, masya Allah, ya. Sholat subuh, ya, saya pernah merasakan sholat subuh di Minneapolis itu jam 4:05. Itu kalau di Indonesia kan normal ya jam 4. Tapi kan di sana, saya kalau mau keluar tuh ngeliat dulu berapa derajat sih di luar itu kan. Itu kadang-kadang -5. Itu kan aduh. Sudah kebayang tuh kaos kakinya double, bajunya double, jaketnya double. Kebayang masangnya aja udah butuh waktu. Belum berangkatnya, sampai sana dinginnya luar biasa untuk sholat. Jadi itu bisa perjalanan setengah jam, 45 menit. Karena masjid yang terdekat itu jauh. Tapi ketika masuk ke masjid ada kehangatan. Bukan karena ada heater, tapi karena saudara-saudara kita berkumpul. Oh ini dari tempat, oh dia lebih jauh dari saya tempatnya, ya, sama-sama kuliah. Oh dia lebih jauh dari tempatnya, datang di sini. Jadi ya hati-hati dengan orang-orang yang sering mengatakan qalu la tanfiru fil har. Hati-hati kalau orang mengatakan udah gak usah berangkat, ada capek. Kan kemarin kita sudah, kan suka begitu. Udah gak usah berangkat, rajin banget sih lo. Ada yang begitu gak? Ada. Banyak yang seperti itu kan. Ini semua terseleksi nih. Hadir di sini, berangkat pada saat mungkin bisa jalan yang lain, bisa kemana-mana, tapi memilih untuk datang ke sini itu pilihan. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu besar kepala juga, tetapi perlu bersyukur. Alhamdulillah dihadirkan di sini pada saat orang banyak dihadirkan di tempat-tempat maksiat.
Wa qalu la tanfiru fil har. Apa jawabannya? Dikasih tahu sama Allah, ini jawabannya. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang sering mengatakan enggak usah berangkat, panas, enggak usah berangkat, dingin, enggak usah berangkat, udah telat, enggak usah berangkat, mahal, udah macam-macam tuh. Katakan kul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah, ingat, sesungguhnya neraka jahanam itu lebih panas. Lebih panas. Jadi kalau misalnya kita mau berangkat susah, berat, ingat nanti hisab Allah lebih berat. Ketika kita mau sedekah, aduh gitu, tinggal segininya gitu kan. Kalau dikeluarin semua nih, saya kebagian apa gitu kan. Ingat bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Kita tinggal ngambil, tinggal apa nantinya surga. Ketika kita ingat kebaikan-kebaikan akhirat, dunia ini kecil. Tapi kalau kita mengagungkan dunia, maka jadi berat melepaskan. Makanya kata para ulama, secukupnya aja di dunia itu. Tidak usah terlalu terikat dengan dunia. Karena kalau terikat, kebayang gak itu gambar-gambar orang-orang Palestina yang rumahnya hancur, orang tuanya mati, anaknya meninggal dunia, rumahnya hancur, hancur lebur, bukan sekedar rusak, tapi hancur lebur. Lihat mereka masih bisa senyum loh. Kita rumah bocor dikit sudah nangis di medsos. Nangis di medsos. Padahal apa? Padahal dibandingkan dengan penderitaan mereka sudah 75 tahun merasakan itu. Tidak ada seujung kukunya permasalahan kita. Jadi tidak wajar kalau kita itu kemudian masih banyak ngeluh. Tidak wajar, sangat tidak wajar. Lau kanu yafqahun, kata Allah. Kalau mereka yafqahun itu faqihah, kalau mereka benar-benar mengetahui. Itu yang saya ingin buka. Seperti ini petanya, kalau ada yang bisa lihat ya. Seperti itu peta Gaza ketika di tanggal 7 Oktober itu para mujahidin fi sabilillah, para pejuang-pejuang Palestina dengan peralatan seadanya bisa menembus pertahanan Israel yang membangun tiga dinding perbatasan, lapisan pertahanan. Tiga itu diterobos semua sama mereka. Banyak orang yang tidak percaya, bagaimana mungkin dengan kekuatan yang sangat minimal itu bisa, ya. Itu yang panah-panah yang hijau itu adalah panah-panah di mana mereka bisa masuk menerobos jantung pertahanan Israel. Untuk pertama kalinya mereka membuktikan kepada dunia, kepada saudara-saudaranya kaum muslimin yang di seluruh dunia, bahwa Israel itu tidak dikdaya, bahwa Israel itu tidak invincible. Dan selama ini kalau kita baca lihat film, nonton film, lihat surat kabar, berita, wah soal-soal Israel yang tidak bisa dikalahkan. Ingat, tidak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini kecuali kalau Allah inginkan hancur. Makanya kita itu kalau melihat sesuatu yang kayaknya itu sulit sekali dan menghadang kita, merusak persatuan kaum muslimin, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita merasa tidak punya siapa-siapa lagi, bacakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu diajarkan sama Nabi SAW. Kalau engkau merasa gak ada teman lagi, berjuang kayaknya sendirian, masalahnya berat banget, gitu ya, semua jalan kayaknya buntu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung. Itu Abu Ubaidah, kenal Abu Ubaidah kan? Abu Ubaidah itu juru bicara Hamas, anak muda, suaranya tuh masya Allah, dengernya, walau kita nggak lihat wajahnya ya, suaranya itu berwibawa. Jangankan untuk yang putri, laki-laki aja lihat, wah, bahasanya, suaranya itu betul-betul menunjukkan kalau dia orang yang dekat dengan Quran. Beda ya, orang dekat dengan Quran itu bahasanya, intonasinya itu gak dibuat-buat. Jadi kita belajar tajwid itu ya, Allah lagi mengajarkan kepada kita bahasa yang paling bagus, sehingga kita berbicara bahasa apa saja dia bagus dan sampai kepada hati manusia, bukan cuma sampai kepada kita. Apa kata Abu Ubaidah? Bisa jadi kami tidak ada lagi negara yang membantu. Bisa jadi kami di Palestina tidak ada lagi yang membantu. Bisa jadi. Tetapi kami, mungkin saja itu lebih baik bagi kami, karena kami tidak ada pilihan kecuali bersandar kepada Allah. Camkan itu dengan baik. Terkadang kita punya masalah. Masing-masing kita kan hidup ini pasti penuh masalah, ya, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik yang laki-laki apalagi yang perempuan,
baik yang sudah punya keluarga maupun yang belum berkeluarga, baik yang sudah banyak anaknya, baik yang sedang menunggu anaknya sekian belas tahun. Ingat, jangan pernah lepas dari husnuzon kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah saja. Jangan masuk ikut-ikut rencana-rencana atau ikut cara-cara yang tidak wajar. Harus sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, sebagus-bagus dari pelindung bagi kita, wa ni'man nasir, sebagus-bagus penolong. Coba. Ya. Saya sering ditanya begini, Ustaz, gimana kalau kita nggak punya teman lagi gara-gara kita bela Palestina? Ada yang begitu. Gimana kalau kita nggak punya teman lagi gara-gara kita bela Palestina? Nah, teman-teman kita udah nggak ada lagi gitu. Gimana? Saya katakan Allah seleksi. Kau hilang teman-teman itu, tapi Allah berikan teman-teman yang baru. Itu. Karena teman-teman ini kan tidak abadi. Di dunia ini nggak ada yang abadi kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan balik lagi kepada Allah. Pada asalnya, akhirnya nanti kita balik semua sendiri-sendiri. Ya. Tak ada itu yang gandengan pulangnya, sekalipun dikuburkan bareng, tetap sendiri. Suami istri begitu cintanya, bahkan meninggal pada saat yang bersamaan, tetap saja sendiri-sendiri dibangkitkan. Begitu. Apalagi yang belum punya hubungan sama sekali. Jadi kita datang sendiri, balik sendiri. Hidup selama di dunia ini berjama'i, beramal jama'i, maka nanti pahala kita berkali-kali lipat. Bisa tembus seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Bahkan para pejuang itu sendiri kaget, mereka bisa dalam waktu 3 jam mengalahkan Israel yang katanya paling hebat, persenjataannya paling kuat. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Rencana Allah lah yang paling bagus. Kita semua di sini kan qadarullah, ni takdir Allah semua nih yang kita jalaninya. Baik hidupnya enak maupun hidupnya mungkin kurang enak. Baik yang kemudian merasakan mendapatkan kebahagiaan, mungkin yang masih sedih. Semuanya rencana Allah. Dan rencana Allah itu pasti bagus. Bila kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti semuanya indah pada waktunya. Insyaallah. Aminnya kencang, berarti alhamdulillah, bersyukur banget, berkeinginan banget. Kemudian apa yang terjadi di Turki? Pada tanggal 7 Oktober 2023, itu Turki itu termasuk wilayah yang paling termasuk di antara 4 negara yang sangat bersahabat dengan Palestina. Bahkan mereka mengizinkan pejuang Palestina itu punya kantor di sana. Kan gak banyak itu negara yang memberikan itu, karena mereka takut sama Amerika. Kata Amerika, Hamas teroris, jihad Islam teroris, Palestina teroris, pokoknya orang Muslim teroris saja gitu. Dengan gampangnya mereka. Padahal saya sudah jelaskan pertemuan Desember kemarin, Amerika Serikat itu membunuh India. Ya. Saya 5 tahun tinggal di Amerika itu bukan cuma sekedar jalan-jalan itu. Kita melihat di mana suku Indiannya itu sudah tidak ada lagi. Waktu kita mungkin masih kecil suka nonton film Indian sama Cowboy. Pernah nggak nonton film Indian dan Cowboy? Setiap kali Cowboynya nembak kita senang gitu kan. Indian yang mati kita ketawa. Padahal aslinya yang punya tanah itu orang India. Cowboy yang nembak-nembak itu orang Amerika. Ini bukan pemilik tanah. Jadi sebenarnya film Cowboy Indian itu, ya, itu film penjajahan. Tapi karena dibuat kartunnya, dibuat sama Disney, seolah-olah yang benar yang kulit putih, yang salah yang kulit merah. Nah, dari film saja kita bisa ditipu. Bisa ditipu kita. Inggris juga seperti itu. Perancis apalagi. Masih banyak negara muslim yang mereka bantai sampai sekarang nggak ngaku. Dan yang lain-lain. Nah, jadi orang-orang takut dengan pejuang Palestina ini. Ya. Hanya 4 negara yang memberikan suaka atau memberikan tempat untuk mereka bisa berjuang, bisa mengumpulkan dana, menggalang kekuatan di Istanbul, Turki, di Beirut, Lebanon, di Doha, Qatar, dan di Kuala Lumpur, Malaysia. Cuma 4. Indonesia di mana? Indonesia ini ada kedutaan besar Palestina, tapi bukan representasi dari seluruh komponen perjuangan Palestina. Itu saja catatannya. Jadi saudara-saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan dukungan, ketika kita memberikan bantuan, harus kita tahu sebenar-benarnya apa masalahnya, isunya itu apa, ya, sejarahnya apa. Itu yang kita sudah buat dalam pertemuan. Nah, Turki mengatakan dari tanggal 7 Oktober itu, Mossad itu dinas rahasianya Israel.
Itu yang biasa nangkap-nangkepin orang, yang biasanya menyiksa orang, yang biasanya merekrut orang. Ya, jadi Israel ini punya banyak pendekatan. Ada yang dia bunuh, ada yang dia tangkap, ada yang dia pengaruhi. Sampai-sampai orang itu mau membocorkan rahasia negara. Nah itu di Istanbul mereka itu sudah bekerja siang dan malam untuk menangkapi orang-orang yang pro pada Palestina. Masih mending kita di Indonesia tidak ada operasi-operasi seperti itu. Di Israel, di Istanbul luar biasa. Sampai mereka mengatakan segera kalian meninggalkan tempat ini. Ya, kami tidak mungkin bisa melindungi kalian semua karena Israel itu mengerahkan puluhan agen-agennya di Istanbul dan di kota-kota lain. Nah kemarin tanggal 2 Januari ada 30-an orang ditangkap karena terbukti bekerja sama dengan Israel. Di Turki, orang Turki bekerja sama dengan Israel untuk menangkap aktivis-aktivis kemanusiaan Palestina. Nah, kalau di situ sudah beda ceritanya. Kalau di Indonesia kita memberikan support kepada Palestina, alhamdulillah kan dia bapak. Ya kan? Habis kita memberikan dukungan, balik ke rumah aman kan? Tidak di semua negara aman. Makanya negeri Indonesia ini luar biasa. Dan kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Ada di sini mayoritas kaum muslimin, mayoritas orang soleh dan solehah, dan mereka mau ya, memberikan perhatian untuk saudara-saudaranya di tempat-tempat yang jauh. Ini tanggal 2 Januari kemarin ditangkap ya, untuk difotonya dari belakang. Kalau dari depan mungkin kita jadi uzon gitu ya. Ini ditangkap karena mereka ini membocorkan rahasia, bahkan ada yang menangkapi, memberikan tanda seperti itu. Jadi dulu di Istanbul itu dari dulu Turki itu kan setelah Turki Utsmani runtuh itu menjadi Republik Turki, itu menjadi negara sekuler. Mungkin ada yang tidak tahu atau belum tahu bahwa di Turki itu sempat ada larangan berhijab. Dilarang, jadi aturan, jadi undang-undang. Bahkan madrasah-madrasah banyak yang ditutup. Makanya orang Turki itu kalau kita temui sekarang banyak yang sekuler, tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, itu. Walaupun sekarang mereka sedang menggalakkan kembali program untuk mengembalikan bangsanya, negerinya, masyarakatnya menjadi Muslim yang istiqomah. Tapi sempat ada tahun 30-an, 40-an, 50-an. Di tahun 1935 itu azannya saja, azan ya, manggil orang sholat itu, azan yang teksnya itu di mana-mana di seluruh dunia itu sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Semua di mana saja kita berada pasti azannya begitu. Tapi di Turki karena sekularismenya begitu kencang, takut mereka dengan Islam itu, takut bangsanya sendiri kembali ke dalam nilai-nilai Islam, sampai azannya diganti menggunakan bahasa Turki. Banyak yang nggak tahu itu. Nah, tinggal di Google saja sebenarnya ya, azan in Turkish atau azan apa namanya during secularism in Turki. Itu keluar nanti. Saya cuma ingat di awal-awalnya saja. Tanre wuludur, Tanre itu Tuhan, Ulu itu yang besar, Dur itu paling besar. Jadi saking takutnya mereka, bangsa ini atau orang-orang Turki ini kan dulu ketika mereka kuat dengan Islam, dekat dengan Islam, itu menguasai dunia. Nah ketika yang sekuler naik, Mustafa Kemal Atatürk itu mencerabut semua simbol-simbol Islam. Bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Arab dihilangkan. Madrasah ditutup, masjid-masjid sebagian ada yang ditutup. Bahkan ada larangan menggunakan hijab. Larangan resmi dikeluarkan oleh negara. Makanya perjuangan akhir-akhir ini menunjukkan ada tanda-tanda positif. Bayangkan azannya saja sampai dulu di Indonesia, walaupun kita pernah dijajah Belanda gitu ya, dulu zaman dijajah Belanda nggak berani merubah azan. Berani misalnya Allahu Akbar itu Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, gitu nggak ada, nggak pernah alhamdulillah. Tapi di Turki pernah. Muazin yang naik ke ke menaranya itu, menaik ke atas minara itu melakukan azan yang resmi, maksudnya yang resmi itu yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, tangkap langsung. Jadi muazin yang mengumandangkan Allahu Akbar tangkap. Nah seperti itulah Turki. Jadi jangan kaget kalau kemudian orang-orang Turki walaupun tampilannya muslimah, ya ternyata kerjasama dengan Israel. Gak kaget.
Bahkan saya mengatakan bahwa bisa jadi Indonesia juga ada tuh orang-orang yang disusupi oleh Israel, sudah dipengaruhi. Bisa jadi. Hanya saja pesan saya ingat bahwa segala sesuatu, segala perbuatan itu pasti ada hisab. Mungkin di dunia ini tidak diketahui manusia. Mungkin sampai meninggal dunia juga tidak pernah ada yang tahu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti dihisab, semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibuka. Jadi pastikan kita tidak termasuk rombongan yang mencederai umat ini atau mencelakakan umat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa dari orang-orang muslim yang tidak peduli, tidak perhatian kepada urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka mereka itu terancam keluar dari falaysa minhum, tidak diakui sebagai bagian dari umat. Gimana gak sedihnya kita? Bagaimana ancaman itu begitu berat ketika kita tidak peduli. Jadi kalau ditanya, peduli itu bukan pilihan, peduli itu kewajiban. Kalau ayatnya itu innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah urusan-urusan konflik-konflik di antara saudara kalian. Ya. Jadi ujian persaudaraan itu bukan rame-rame, santai-santai, senang-senang ketika happy, bukan. Yang namanya persaudaraan itu, kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, mendamaikan, menjadi orang yang menyatukan ketika di antara saudara ada masalah. Maka yang disebut dengan silaturahim, kata Nabi, menyambung yang terputus. Itu silaturahim kan? Kalau kita silaturahim mendatangi saudara-saudara kita dalam rangka, ya saudaranya sudah bagus hubungannya. Betul itu, tapi bukan itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya kita saudara, coba kalau saya tanya, mendatangi saudara itu cenderung saudara yang baik atau saudara yang buruk? Yang baik, yang buruk kadang-kadang suka kita tinggalin kan? Bahkan acara-acara keluarga, gathering keluarga enggak kita undang ya, karena semua orang sebel sama dia. Padahal yang namanya silaturahim itu menyambung yang putus, mendamaikan yang ribut. Jadi silaturahim itu senang. Jadi kita baru sampai ke tahap mengunjungi anjang sana. Belum silaturahim dalam makna yang dimaksud nanti, yaitu menyambung yang putus. Ayo coba cek keluarga yang jarang ditemui, keluarga yang kita sudah lama tidak berkomunikasi, sengaja maupun tidak sengaja itu. Nah dalam konteks Palestina nggak boleh kita, oke, aman, bukan urusan saya. Bisa begitu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dan yang kedua, tadi kata Rasulullah, man lam yahtam, barang siapa yang tidak ihtimam, tidak peduli, tidak pernah membaca, tidak pernah doakan, tidak pernah apalagi memberikan bantuan, bahkan di medsos pun tidak pernah bersuara. Ada orang followernya banyak, tapi urusan Palestina bungkam. Kenapa waktu ditanya? Kenapa nggak bicara tentang Muslim, jelas Muslim istiqomah. Kadang-kadang ngisi pengajian, kenapa tidak berbicara tentang Palestina? Takut kehilangan follower, Ustaz. Coba dipikir. Kita itu berteman itu di dunia saja atau sampai akhirat? Kali di dunia saja, Bu. Yuk, saudara-saudari. Waduh, ya. Banyak jenis manusia. Tidak perlu semuanya kita tahu. Inilah salah satu menurut saya dampak negatif dari monetisasi media sosial. Ya kan, kalau banyak pengikutnya, gampang cari uangnya, gampang promonya. Itu yang dipikirkan. Padahal hidup di dunia ini kita bicara mana kebaikan yang kita bantu, mana suara kita akan melawan kebaikan. Ini mulai belum, kalau boleh maju sedikit atau mulai ke sana, bapak-bapak maju juga, ya ibu-ibu sudah mulai full kapasitas. Walaupun mungkin di tengah masanya kosong, boleh maju-maju sedikit. Kata di dalam Al-Quran itu ada ayat tafassahu fil majalis, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian saling melapangkan majelis. Jadi maju sedikit, kasih space, itu ada pahalanya ya, ada pahalanya di sisi Allah. Kita lanjutkan. Mau di break dulu sambil ngobrol atau kita lanjut? Ini gimana? Lanjut aja. Amerika Serikat, nah ini bicara tentang bantuan. Amerika Serikat itu ketika ngasih bantuan ke Israel gak tahu, triliunan ngasihnya.
triliunan. Kita seingat saya sejak Oktober, November, Desember, Januari sudah 4 kali ada aksi besar di depan kedutaan besar Amerika Serikat di sini, jalan depan di Medan Merdeka Selatan. Sudah 4 kali, Oktober sekali, November sekali, Desember sekali, Januari sekali. Saya nggak ikut yang Januari karena kebetulan lagi di luar kota. Yang Oktober, November, Desember, alhamdulillah hadir, bawa keluarga. Saya, istri, anak, aja. Nah, permasalahannya waktu itu ada teman yang nyeletuk begini. Kok yang jauh-jauh diurusin sih, yang dekat-dekat sini gimana? Oh, itu. Kelihatannya bijaksana. Saya katakan begini, ya, kita ambil data saja. Kebetulan saya ada teman di Basnas. Tolong dong kasih data perhatian Indonesia kepada daerah tertinggal. Itu ada APBN-nya. Di APBN itu berapa sih dana untuk daerah tertinggal, desa, kabupaten, provinsi yang masih kurang? Berapa sih anggarannya per tahun? 175 triliun T. Terus saya tanya lagi, kalau yang terpantau di Basnas, itu pengumpulan dana Palestina itu berapa sih? Kalau di total, waktu itu saya nanyanya akhir Desember, berarti baru 3 kali. 3 kali mobilisasi dana, hanya 32 miliar. 32 M dengan 117 triliun. Berarti gak bedanya T sama M? Mau T apa mau M? Tergantung depannya mata uangnya apa. Ya. Saya katakan, jadi gak usah saya bilang ngomong-ngomong sok bijaksana, ngomong-ngomong bahwa ngapain sih kalian ngumpulin dana untuk yang jauh-jauh, untuk yang sini masih kurang. Duh, 117 triliun dibandingkan 32 M, nggak ada apa-apanya saya bilang. Itu mungkin 100 berapa kalinya. Dan bedanya untuk yang daerah-daerah tertinggal, di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, itu pakai APBN. Ya, pakai APBN. Artinya kita boleh bicarakan rata pemerataannya bagaimana. Karena Aceh nanya, kok kita nggak kebagian? Padahal kita nyumbangnya banyak. Riau juga begitu, minyaknya banyak, kok kebagiannya nggak sedikit. Jumlahnya sedikit, jalan-jalan masih banyak yang rusak yang harusnya dibereskan melalui APBN. Dan negara yang lain, kan provinsi-provinsi yang nggak ngasih sumbangan besar, kok dapat banyak. Itu boleh diperdebatkan, karena apa? Ada mekanismenya, ada anggarannya APBN. Sedangkan yang dikumpulkan kencerengan keliling seharian penuh sampai keringetan itu, yang 32 M itu uang kocek umat, bukan APBN. Tidak boleh ada orang yang nyinyir kepada sedekah orang lain. Loh, saya keluar uang sendiri. Boleh nggak orang ngatur-ngatur saya mau taruh di mana? Enggak, kecuali kita pakai APBN untuk Palestina. Mungkin orang akan ribut. Walaupun sebenarnya umat Islam cukup banyak di negeri ini. Mungkin kalau ditanyain satu-satu, mau nggak ada APBN dikirim ke Palestina? Bisa jadi yang mau banyak. Jadi harus keluar angka baru orang itu mengerti bahwa sesungguhnya kita ini bukan tidak peduli dengan Indonesia. Untuk negara, untuk daerah-daerah terpencil yang masih terbelakang, yang infrastrukturnya masih lemah, itu sudah ada anggarannya. Sedangkan kita mengumpulkan 32 M itu uang-uang jajan kita, uang-uang lebih kita, ya kan, yang kita sisihkan. Kecuali kita pengusaha besar yang mungkin tutup mata saja ngasih puluhan juta atau ratusan juta. Buat kita bisa jadi 1 juta yang kita keluar itu uang ngumpulinnya ya, sebulan lebih bisa jadi. Jadi tidak usah kita sok-sok ngatur. Nah, lihat Amerika Serikat, Indonesia 32 M dibandingkan 1.1 million US dollars itu kembali. Jadi ibaratnya mohon maaf tusuk gigi. Yang kita kumpulkan selama 3 bulan itu dengan 1 kali tanda tangan Presiden Amerika Serikat atau Speaker of the House-nya tanda tangan, keluar dana. Makanya sekarang banyak aktivis kemanusiaan di Amerika Serikat, di Houston. Saya punya teman masih tinggal di Washington. Dia mengatakan, Ustaz, sekarang di New York, Ustaz, sekarang makin banyak non-Muslim yang peduli Palestina. Kok bisa? Kok bisa apa mereka itu mu'alaf? Bukan mu'alaf, non-Muslim. Kok bisa? Kok mereka semua nggak ikut meneriakan kemerdekaan Palestina dan sebagainya? Ternyata tahu nggak apa yang membuat mereka turun ke jalan? Di samping kemanusiaan,
Karena uang yang Amerika berikan ke Israel itu uang pajak. Dia bilang, loh saya bayar pajak ini kan untuk Amerika, untuk ya dia kan bayar pajak, ya kan, ke pemerintah Amerika. Kan harusnya pajak itu untuk kesejahteraan rakyat negara tersebut. Jadi mereka protes. Ada protesnya sebentar. Nah ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat namanya Anthony J. Blinken tanggal 1 November kemarin di depan Senat Amerika Serikat mempertanggungjawabkan beberapa mata anggaran yang tidak semestinya dipakai. Jadi masyarakat Amerika Serikat itu ya muak dengan pemerintahnya karena mereka sendiri sekarang untuk asuransi kesehatan, social security itu kurang sekali, minus sekali. Di beberapa kota di Amerika Serikat itu sudah banyak yang homeless, yang tidur di emperan toko, emperan mall. Di Amerika Serikat gak kebayang sebelumnya. Saya 2 kali tinggal di Amerika Serikat tahun 87 dan tahun 2001 pas lagi WTC. Memang luar biasa itu perubahannya dari tahun 80 sampai tahun 2000-an. Tapi saya lihat orang yang sampai gelandangan itu sedikit sekali. Nah, ketika mereka tahu ya bahwa uang pajak itu dipakai untuk bantu Israel, protesnya luar biasa. Kami mau dikemanakan? Homeless mau dikemanakan? Lihat bagaimana mereka ini nenek-nenek ya. Nenek-nenek protes nih. Perhatikan itu ya, ada yang muda tapi yang vokal itu yang tua-tua. Coba kita lihat video sebentar. Tadi sudah cek, sorry saya. Stop supporting the genocide of the Palestinian people, the people in Gaza, kata orang belakang itu. Bapak-bapak yang sudah tua. Artinya apa? Berhentilah memberi bantuan sehingga Israel itu bisa menggenosida. Genosida itu membunuh tanpa ampun ya. Kalau perang itu kan yang boleh dibunuh hanya kombatan militer. Kalau orang sipil tak boleh dibunuh, Pak. Boleh. Tapi Israel melakukan carpet bombing. Carpet bombing itu dijatuhkan bomnya itu per blok. Satu space. Mungkin kalau di Indonesia itu satu kelurahan kena semua, nggak pakai ada yang meleset, nggak ada. Rumah semua rata. Kalau masa di dalam tertimbun, kalau di luar kena. Lihat, ini perhatikan mimik muka Menteri Luar Negeri. Nggak ada rasa bersalah. Raut mukanya itu cemas saja tidak. Coba kita lihat sekali lagi. Ceasefire now, segera hentikan peperangan. Wajah-wajah kosong ya, perhatikan. Lihat apa spanduk yang dibawa sama ibu itu. No more dollar for angka Israel. Jadi mereka pun sudah tahu bahwa sekarang anggaran mereka kenapa habis. Padahal untuk keperluan masyarakatnya sendiri masih banyak. Tapi kok ngasih bantuan ke Israel itu jor-joran. Nah, jadi saya jadi mengerti. Oh iya, makanya teman saya di New York, ya. Kan di New York itu ada satu masjid ya, di Brooklyn itu, yang imamnya orang Indonesia, Imam Syamsi Ali. Sebenarnya beliau itu bukan imam, tapi karena dianggap ketua di situ, dianggap sebagai senior lah gitu ya. Itu beliau bisa. Jadi terkenal beliau itu. Dan beliau itu termasuk orang yang vokal untuk urusan itu. Jadi kenapa banyak orang-orang non-muslim di Amerika Serikat, bahkan orang Yahudi di Boston itu kan, Boston itu salah satu kota yang Yahudinya banyak. Itu sudah mulai banyak juga yang turun dan mengecam Israel. Ini nanti sejarahnya perlu kita tahu bahwa tidak semua Yahudi ikut Zionisme. Tidak semua Yahudi ikut Zionis. Nah, Zionis ini yang menguasai Israel dan menguasai parlemen atau legislatif Amerika Serikat itu. Dan eksekutif juga sebenarnya mereka kuasai. Perhatikan sekali lagi kita lihat.
Kalau kita lihat usianya paling tak 70 tahun ini. Dari posturnya. Tapi lihat kesepakatan. Belum tentu anak 20 tahun, 30 tahun seberani ini. Gantian dia. Pintar dia supaya nggak diusir bareng. Berdirinya satu-satu. Kalau berdiri berlima langsung dibuang kan? Pintar. Yang ini lebih spesial karena nampaknya dia mantan kolonel. Kata dia, I'm a former colonel in the US Army and I was a diplomat during the invasion of Iraq. Shame on you. Ngerti gak kata dia? Saya ini dulu mantan atau purnawirawan kolonel di Angkatan Darat, bukan TNI, di Angkatan Darat Amerika Serikat, tentara Amerika kata dia. Dan saya dulu bagian dari korps diplomat yang ngurusin ketika kalian menginvasi Irak. Dulu Amerika Serikat pernah menginvasi Irak tahun 1990-an. Semua itu kesalahan. Semua itu harusnya kita tidak lakukan. Shame on you kata dia. Perhatikan ini yang supporter Palestina ini rata-rata tangannya dilumurin, bukan darah itu, pewarna saja. Protes untuk mengatakan bahwa tangan kita itu berlumuran darah. Maksudnya tangan kalian sebagai pengambil kebijakan, kalian sebagai pejabat-pejabat ya, shame on you. Itu biasa bahasa mereka itu kan. Ya, apa kiranya kalau shame on you itu kalau bahasa Indonesia kira-kira ya tangan kalian tuh bersalah gitu. Ya, shame on you ya. Malu bagi kalian itu kalau harafiah itu. Malu untuk kalian ya. Malu kalian tidak bersuara di depan kesaliman ini. Kalian lagi sedikit lagi selesai itu tadi ujung. Banyak ya, lihat di tangan-tangannya. Banyak. Ya, tentu mereka menggunakan dengan cara-cara mereka ya. Kalau dalam Islam ini tidak seperti itu persisnya caranya. Ya, tetapi kalau kita saksikan di sini bahwa negara-negara adidaya pun Amerika, Inggris, Perancis, masyarakatnya mulai melek, mulai bangun bahwa selama ini ya pemerintahnya ini mendukung suatu keburukan atau suatu genocide di dunia ini. Saya kembali lagi ke ke awal slide tadi. Kita masih di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 44. Ini bagi yang masih pesimis bahwa rencana-rencana jahat orang-orang itu gimana kita menghadapinya, Ustaz? Banyak sekali ya, Israel, Inggris, Perancis, Amerika, Jerman, macam-macam kalau disebutkan itu banyak sekali negara-negara yang pro Israel. Malah justru yang pro Palestina ini dari negara-negara yang tidak diperhitungkan. Walaupun luar biasa gerakannya Afrika Selatan. Nanti saya jelaskan setelah diingatkan saya menjelaskan kenapa Afrika Selatan itu begitu mendukung kemerdekaan Palestina. Nanti ada hubungan dengan Indonesia, tapi saya mau bacakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak, ini kepada orang-orang yang sering melakukan makar kejahatan di muka bumi ini, Allah mengatakan, apakah kalian atau apakah mereka tidak berjalan di muka bumi fayanzuru sehingga mereka bisa mengambil pelajaran, menyaksikan kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, apa yang terjadi dengan umat sebelum mereka. Umat mana maksudnya? Umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya rihlah, perjalanan-perjalanan itu boleh dalam Islam. Tidak dilarang. Tapi perjalanan itu harus dalam rangka mencari hikmah. Jadi tidak boleh kita jalan-jalan itu sebatas happy-happy saja. Dalam keadaan tertentu masih boleh, tetapi tidak boleh dicampurkan di dalamnya maksiat-maksiat. Itu yang menjaganya yang berat itu. Kenapa perjalanan itu harus dipastikan tidak ada maksiat di dalamnya. Apa maksiat itu? Ya kalau berdosa jelas, semua kita sudah tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ada satu hal, kadang-kadang orang jalan itu lupa ibadah. Dan kadang-kadang ketika jalan itu tidak mengambil pelajaran dari tempat-tempat yang kita lalui. Disitulah kita perlu sejarah. Jadi ketika kita kemana ke Mekah, kita tahu perjuangan Rasulullah di Mekah. Ketika kita Madinah, kita tahu bagaimana Rasulullah dulu pun menghadapi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ketika kita ke Al-Aqsa misalnya suatu saat mengunjungi masjid ketiga itu, ya, masjid yang dianggap suci oleh kaum muslimin itu,
Kita tahu sejarahnya bagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya. Sampai habis 20 tahun masa kehidupan Salahuddin itu untuk merencanakan membebaskan Al-Quds dan melaksanakan 20 tahun. Jadi kalau kita baru perhatian kepada Palestina mungkin akhir-akhir ini, Salahuddin itu 20 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun waktunya habis untuk memikirkan Palestina yang waktu itu diduduki oleh pasukan Salib. Sampai berhasil 23 tahun. Kalau masalah harta nggak pernah dihitung lagi. Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang sultan kaya bukan main. Tapi setelah membebaskan Al-Quds, hampir di kantongnya itu cuma ada beberapa keping uang saja. Jadi kalau misalnya buat yang ini sekarang untuk menghibur ya, menghibur dan sekaligus memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang biasa bersedekah. Kalau kita bersedekah terus harta kita seperti habis, berbahagialah. Karena sesungguhnya harta kita yang abadi itu adalah yang sudah kita sedekahkan. Tapi saya yakin, saya juga dulu waktu mendengar nasihat ini ketika masih muda itu, masa iya gitu kan, karena masih senang. Tapi nanti usia-usia tertentu ketika penghasilan itu rasa-rasanya ya, kalau bisa seandainya nih urusan keluarga udah beres, kalau bisa kasih nanti sama. Itu betul rasa manisnya, nikmatnya bersedekah itu baru kelihatan ketika usia kita sampai di mana yang namanya makan, jalan-jalan itu tidak terlalu menarik lagi. Jadi harusnya kalau udah usia-usia tertentu itu ya jalan seperlunya saja dan harus ada hikmah. Saya kembalikan lagi maksudnya. Makan itu bahkan ya secukupnya saja. Secukupnya saja. Ya, makan saja. Kita lanjutkan lagi ayat tadi. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi sehingga bisa melihat apa yang terjadi kehancuran bagi kaum-kaum yang selama ini membangkang kepada Allah? Wa kanu asyadda minhum quwwatan. Padahal bangsa-bangsa yang hancur itu dulu lebih hebat daripada yang sekarang. Kaum Ad, kaum Tsamud, Sodom dan Gomorrah itu orang-orang yang biasa memulai LGBT itu. Dulu ada kampungnya mereka itu di dekat Danau Mati. Nama kampungnya Sodom dan Gomorrah. Itu mereka bebas melakukan apa saja sampai Allah Subhanahu wa taala hancurkan tempatnya. Itu kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, jangan besok Ustaz saya mau ke Sodom dan Gomorrah, jangan. Ya, ke ini aja, ke Yordan aja, masih banyak yang cantik-cantik tempatnya, masih banyak perjuangan tempat lewatnya Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, para sahabat yang lain. Sambil lewat sedikit saja, lalu ustaznya tahu, yang pemandunya tahu, nah di sana itu Sodom dan Gomorrah. Udah. Karena hadis Nabi, sunnah Rasulullah, di tempat-tempat di mana Allah turunkan azab tidak boleh berlama-lamaan. Cukup tahu saja, kayak itu, lihat tuh hancur kayak itu, dan jauh kan memang di seberang laut mati. Sudah, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya, takutnya ke bawah sana atau terpengaruhi. Wa ma kana Allahu li'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Dia di pegangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan bagi Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau kaum muslimin itu yakin dengan seyakin-yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membahayakan kita. Jadi kekhawatiran kita itu sebagian besar bisikan setan. Khawatir. Kalau kita sudah yakin, fa idza azamta fatawakkal. Kalau kita sudah berazam ingin melakukan kebaikan, jalan. Sudah niat mau berangkat ngaji, ada yang mengatakan di sini, jangan. Ya, berangkat dulu. Karena kalau didengerin biasanya akhirnya nggak jadi. Ya kan? Mau sedekah, sudah disiapin uangnya nih, udah mau masuk. Tiba-tiba ingat lagi, itu belum beli. Ambil sedikit. Ingat lagi, iya itu belum lunas, ambil lagi. Akhirnya apa? Akhirnya jadi. Walaupun saya tetap mengingatkan bahwa penuhi dulu kewajiban kita. Orang yang masih punya hutang lebih utama. Ini berdasarkan fikih ya, fikih dari mazhab Syafi'i. Orang yang masih punya hutang lebih mendahulukan melunasi hutangnya sebelum sedekah. Sebelum sedekah. Beres. Makanya yang paling enak itu hidup tanpa hutang. Tanpa hutang. Kalau sudah punya hutang gimana Ustaz? Udah kepalang tanggung kan dulu, belum ngerti Islam, terlibat hutang, hutangnya untuk konsumsi pula, bukan untuk bisnis dan sebagainya.
sekarang terpaksa mencicil, gimana Ustaz? Segerakan. Apalagi kalau yang berbunga, kalau berbunga itu makin diundur makin naik dia, seperti pinjol itu hati-hati. Jangan sampai kita tidak tahu skala prioritas. Tapi kalau kita sudah betul-betul tawakal kepada Allah SWT seperti bangsa Palestina sekarang tawakal, akhirnya apa? Tank baja yang hebat-hebat itu hancur dengan persenjataan yang sangat sederhana. Kalau lihat pasukan Israel itu kan, dari sepatunya, dari boots sampai ke helmnya lengkap semua, mutakhir semua. Bahkan kebiasaan Israel untuk memutar pakai fakta itu yang harus terjadi. Nah, waktu serangan 7 Oktober itu kita perhatikan sedikit demi sedikit ada ada kebiasaan Israel yang tidak lagi sesuai pakem mereka. Jadi mereka itu punya balon-balon pengintai udara. Jadi balon ditinggikan itu untuk memantau langit Gaza. Ya. Itu sempat rusak dan kemudian diturunkan. Nah, ketika diturunkan diperbaiki. Nah, malam tanggal 7 itu 6 Oktober malam itu tidak dinaikkan lagi. Kenapa tidak dinaikkan lagi? Mereka mengatakan tidak perlulah. Karena apa? Karena Hamas itu sudah tidak lagi mampu untuk melakukan serangan. Hamas itu sudah tidak ada. Itu tanggal 6 Oktobernya. Jadi kalau dianggap kalau diremehkan lawan itu sebenarnya apa? Justru ketika dianggap remeh kita itu, malah justru kita tidak terpantau. Nah, justru yang terjadi menjelang tanggal 7 itu yang seperti itu. Itu menara-menara pertahanan Israel itu hancur dengan drone-drone 300 ribuan. Drone-drone yang banyak kan dijual yang kecil-kecil itu, yang mungkin sekali terbang, sekali jatuh, rusak. Itu yang dipakai. Bukan drone-drone yang puluhan juta, itu dipakai sama mereka. Tetapi mereka modifikasi. Jadi orang kalau sudah mulai tertekan, mulai kesulitan kehidupannya, kreatif. Ya, orang Indonesia lah ya, kalau dalam keadaan tertekan itu biasanya kreatif. Nah, tempatnya mulai penuh lagi. Kalau bisa bapak-bapak sekali lagi saya mau mohon maju supaya ibu-ibu bisa ke depan, atau ibu-ibu juga boleh sedikit lagi maju, bapak-bapak. Atau yang kosong bisa diisi, itu kan masih kosong itu supaya bercampur dengan yang bapak. Silakan. Karena sebenarnya yang daftar 300-an katanya. 300-an. Ya, yang mendaftar 300-an mungkin bisa Ahmad juga bisa maju ke depan, posisi sebelah kiri masih kosong, bisa dilemparkan soalnya ada kemungkinan akan banyak didapatkan. Tadi Ustaz menyampaikan ada pahalanya Ustaz ya. Ada. Tafassahu fil majalis. Ya. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majelis itu ada utamanya. Jadi ketika kita melapangkan, jangan sampai kita duduk lebar-lebar duduknya. Kalau ditaruh sana di sini udah kayak kerajaan sendiri. Jangan. Belum kalau misalnya memudahkan orang lain itu bagus saja. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang terjadi? Israel itu sendiri sudah menganggap remeh. Nah, ini kesalahan mereka. Ya, kesalahan mereka. Ini cara Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada kita, kepada umat Islam. Umat Islam itu kan diremehkan, ya, dianggap tidak. Belanda juga ketika kita memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita dianggap remeh. Jenderal Sudirman dianggap remeh. Apa bisanya Jenderal Sudirman itu kan? Karena Jenderal Sudirman itu aslinya guru di sekolah di SD Muhammadiyah di Purwokerto, guru. Cuma mendapat pelatihan militer. Ya, pertama beliau dapat pelatihan kesamaptaan itu di Hizbul Waton, itu kepramukaannya Muhammadiyah, disingkatnya HW. Kalau orang Muhammadiyah tahu HW di Hizbul Waton itu kayak pramuka tuh kepanduannya. Kemudian berlatih lagi ketika Jepang masuk ke Indonesia, berlatih di pembela tanah air, peta. Orang Bogor di sini ada museum peta. Pasti yakin saya belum pernah ke museum peta. Karena orang Indonesia itu tidak jarang menjadikan museum itu sebagai destinasi. Tapi apa yang terjadi? Jenderal Sudirman ini justru walaupun usianya masih muda, tapi Masya Allah nalarnya bagus, cerdas, dan satu hal yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Belanda waktu itu ketika kita dipimpin oleh beliau sebagai panglima TNI waktu itu, beliau itu orang yang tidak pernah meninggalkan salat malam. Ya Allah, padahal waktu perang, kan ada perang itu kan beberapa kali peperangan itu. Nah, perang ketika serangan yang kedua itu, Jenderal Sudirman itu masuk hutan. Kondisinya waktu itu sudah sakit, paru-parunya sudah tinggal satu yang berfungsi.
tidak mungkin jalan lagi sendiri, nggak mungkin, pasti akan kehabisan tenaga. Maka kata tentara itu, sudah Pak Dirman duduk aja di kursi, kursinya dikasih bambu, di kursi seperti ini misalnya, nggak sebesar ini tapi kecil, dikasih bambu di sini, diikat, kasih bambu lagi di sini diikat, satu di depan, dua orang lagi di belakang, ditanggung, dibawa pergi, masuk keluar hutan bisa berubah. Jawabannya, untuk individual masih mungkin dapat hidayah, tapi secara komunal, secara komunitas atau masyarakat, kita bacanya di surah Al-Maidah 78, 79 dan 80. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafirin dari Bani Israel. Ingat, Bani Israel anak keturunannya Nabi Isa. Sebagian mereka ada yang beriman. Tapi mereka-mereka yang mungkar, mereka-mereka yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut alladzina kafaru min Bani Israil. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Itulah yang disebut dengan Yahudi. Nanti Yahudi ini memang individu. Di zaman Nabi ada satu orang Yahudi yang masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam. Bayangkan dari ribuan orang yang terbuka hati satu. Makanya disebut orang-orang ini orang-orang terlaknat. Siapa saja yang melaknat, apa orang biasa, apa musuhnya? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani. Siapa yang melaknatnya? Di atas perkataan lisan, ya, Dawud wa Isa bin Maryam, ya. Nabi Dawud, wa-nya di situ bukan berarti dan. Nabi Dawud sampai Nabi Isa. Berapa nabi? 8. Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 8. Melaknat. Kenapa mereka melaknat? Karena nabi-nabi itu yang tidak sesuai ajarannya dengan hawa nafsunya, mereka cemooh. Itu kebiasaan orang Bani Israil. Kalau ada membawa kitab, terus ada aturan yang mereka tidak sukai, mereka rubah. Kalau nabinya tidak sudi, tidak mau berkompromi, mereka usir. Ada yang diusir, ada yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dicelakakan. Terakhir mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan cara mencelakakannya, melaporkannya ke penguasa Romawi, maka ditangkap. Tapi Allah selamatkan di detik terakhir. Digantilah orang yang mirip dengan Nabi Isa. Itu kalau keyakinan kaum muslimin. Kemana Nabi Isa AS dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada masanya nanti di akhir zaman diturunkan Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa diturunkan? Untuk mengalahkan kezaliman paling besar di akhir zaman, yaitu orang yang mencoba menyerupai Nabi Isa. Jadi kita kenal dengan namanya Dajjal. Aslinya Masihid Dajjal. Dajjal itu adalah orang yang mencoba menyerupai. Siapa yang mau disurupai sama dia? Isa. Makanya disebut Masihid Dajjal. Masih Isa al-Masih. Kenapa nanti diturunkan di akhir zaman? Untuk memberikan sekaligus sebagai hujah, sekaligus sebagai laknat terakhir final sebelum kemudian keruntuhan dunia dan sebagainya itu, yaitu ketika Nabi Isa diturunkan. Baru nanti mereka kaget. Kalau kita sebagai muslim sudah tahu kisahnya, sudah tahu. Jadi kalau muslim masih hidup di zaman itu dan masih membaca Quran, tahu kisahnya bagaimana akhirnya mereka. Tapi buat orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, surprise bagi mereka bahwa yang turun dari Isa. Makanya orang Yahudi menulis, karena mereka sebenarnya tahu juga bahwa ini akan benar, akan terjadi. Maka dibuat sama mereka kitab baru namanya Talmud. Dan mereka memposisikan yang turun itu nanti adalah Mesia. Nah, mirip ya, Mesia dengan Masih sang penyelamat atau yang memberikan hujah. Jadi orang Yahudi mengatakan, ayo kita tunggu sama-sama. Rasulullah sering ditantang, Muhammad turunkan itu mukjizat dari Tuhan. Kata Nabi SAW, bukan urusan saya untuk menurunkan yang seperti itu. Nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana kesudahan. Ada di dalam kitab Taurat, tapi kalian sudah rubah-rubah. Ada di dalam Al-Quran membenarkan Injil dan membenarkan Taurat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa dilaknat Allah? Kenapa nabi-nabi itu melaknat Bani Israel atau
alladzina kafaru min bani Israil, yaitu orang-orang Yahudi. Karena mereka sukanya itu ada dua nih. Dzalika bima asau itu mereka itu suka bermaksiat atau durhaka, wa kanu ya'tadun, dan sering melampaui batas. Jadi orang Yahudi itu kalau melakukan sebuah dosa, serius dosanya itu. Pol gitu loh, ngerti kan? Kalau kita kan kadang-kadang suka icip-icip gitu ya, nyerempet-nyerempet dosa. Kalau mereka serius ke tengah-tengahnya. Kalau makanya kata Nabi, kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, berbuat sesukamu. Jadi yang biasanya mencegah kita dari melakukan maksiat lebih jauh lagi, rasa malu. Makanya yang harus ditumbuhkan itu rasa malu kita kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kalau kepada manusia malu itu bagus, tapi ketika manusia sedang tidak bersama kita, hilang malunya. Berarti kan banyak orang yang soleh di depan orang banyak, tapi ketika sendirian jadi pelaku maksiat. Nah, saya tidak perlu syukur lah maksiatnya. Ya,